Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Hadirin yang sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang mulia ini, alhamdulillah kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat yang mana tempat ini adalah salah satu tempat yang dibanggakan oleh Allah. Salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah di antara tempat-tempat yang lain di muka bumi ini. Dalam satu riwayat dikatakan tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Maka alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah duduk di Masjid As-Salam ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga firmankan dalam satu ayatnya yang merupakan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid adalah ciri-ciri orang yang beriman. Man amana billahi yaumil akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah dipilih oleh Allah termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Masjid bukan hanya As-Salam, bukan hanya Al-Barakah, bukan hanya At-Taufiq atau Al-Ikhlas, masjid-masjid. Jadi siapa orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan ini adalah golongan orang-orang yang beriman. Maka dalam satu hadis dikatakan, kalau kalian melihat orang bolak-balik ke masjid, hatinya selalu terpaut kepada masjid, maka saksikanlah dia adalah orang-orang yang beriman. Maka ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah untuk ke tempat-tempat selain masjid. Begitu giatnya, begitu semangatnya untuk hadir kepada tempat-tempat selain masjid. Kenapa kita harus hadir ke masjid? Karena masjid adalah rumah Allah, rumah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana masjid adalah tempat yang pertama kali Allah akan turunkan rahmatnya. Maka ketika kita masuk masjid, ada baca doanya, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Minta dibukakan pintu-pintu rahmat untuk kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hadir ke masjid, maka insyaallah dia akan mendapatkan ampunan Allah. Mereka akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di mimbar yang mulia ini khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Yang kedua-duanya ini ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menilai sebagai suatu amal hanya ketika kita mengamalkan amal perintahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga akan menilai suatu amal ketika kita mau meninggalkan larangan-larangannya. Jadi kalau kita ada dalam diri kita niat mau meninggalkan larangan Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan zina, meninggalkan khamar, meninggalkan bohong, meninggalkan mencuri, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat beruntung menjadi orang-orang yang beriman. Segala sesuatunya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama banyak bagi tahu kepada kita, hidupkan sunnah 24 jam sehari. Apa iya? Kalau bahasa anak sekarang, apa iya kita bisa menghidupkan sunnah 24 jam sehari? Bisa, hadirin yang mulia. Dan apabila kita niat menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW, tata cara hidup Rasulullah SAW dari sejak bangun tidur sampai tertidur kembali, maka dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya ketika kita melek mata bangun tidur, bacanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dinilai ibadah. Sesungguhnya ketika manusia tertidur terikat oleh 3 ikatan, dalam satu riwayat hadis katakan seperti itu. Maka apabila kita melakukan 3 perkara ini, maka 3 ikatan itu akan lepas dalam diri kita. Yang pertama, ketika kita bangun tidur, kita ingat Allah, membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka ikatan syaitan yang pertama akan lepas dalam diri kita. Ikatan yang kedua akan lepas ketika kita segera bangun, masuk ke dalam kamar mandi, bersuci, thaharah, ambil wudu, maka ikatan yang kedua lepas dalam diri kita. Dan ikatan yang ketiga ini juga akan lepas ketika kita setelah baca doa, setelah kita berwudu, thaharah seperti itu, lalu kita sholat 2 rakaat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ciri-ciri orang yang mau sukses. Dia bangun di pagi hari atau di subuh, sebelum subuh dia bangun, dia mengucapkan seperti itu, pasti dia itu orang yang sukses. Pasti semangat hidupnya. Pasti dia ini penuh dengan motivasi yang tinggi, ceria. Karena dia tidak terikat oleh 3 ikatan tadi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan orang-orang yang tidak baca doa? Ketika dia melek mata, yang diingat mana handphone saya, tangannya meraba-raba mana handphone. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW 24 jam sehari. Lalu ketika kita berkendaraan, baca doanya apa? Ketika kita naik kapal laut, baca doanya apa? Ketika kita masuk masjid, doanya apa? Ketika keluar masjid, masuk apa? Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita menggauli istri kita, itu pun ada doanya dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang teringat hadirin yang mulia, yang paling ringan, senyum adalah ibadah. Menjawab salam juga ibadah. Berapa banyak saudara muslim kita hadirin yang mulia, ketika kita ucapkan salam, Assalamualaikum, maka orang yang kita ucapkan salam terbengong-bengong, terheran-heran, Waalaikumsalam. Karena apa hadirin yang mulia? Karena dia sudah tidak terbiasa menjawab salam atau tidak terbiasa lagi saling mengucapkan salam, nafsus salam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita menghidupkan suasana agama di rumah kita, menghidupkan suasana agama di kampung kita,
menghidupkan suasana di masyarakat kita, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita ini, hadirin yang mulia, masih perlu ditingkatkan. Kenapa setiap Jumat khatib berwasiat untuk dirinya dan juga untuk para jamaah sekalian? Karena iman kita ini, hadirin yang mulia, masih tarafnya yang kuat untuk ibadah, hadirin yang mulia. Untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran, kuat iman kita. Apalagi kalau ada suasana Ramadan, kuat iman kita. Tapi tidak sedikit kita menemui, hadirin yang mulia, orang yang rajin ibadah, orang yang ahli zikir, bahkan mohon maaf, yang jidatnya tidak 3 titik di jidatnya itu, hadirin saudara, ketika dia bermuamalah dia berbohong. Barang jelek dibilang bagus. Bahkan naudzubillahi min dzalik, ya Allah, fitnah terhadap orang muslim. Bahkan ada wanita yang bercadar enggak tahu ngepop. Bahkan ada yang berpakaian sunnah enggak tahunya apa, berzina, naudzubillahi min dzalik, hadirin mulia. Karena apa? Imannya hanya barat taraf, kuat untuk ibadah, hadirin mulia. Untuk bermuamalah, untuk bermuasyarah, untuk siasah. Sedikit sekali, hadirin yang mulia, imannya itu kuat, hadirin yang mulia. Untuk berjual beli, mengurangi timbangan, sedikit sekali orang yang beriman yang menguatkan halnya seperti itu, hadirin yang mulia. Maka wasiat, hadirin Allah SWT, diwasiatkan setiap Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Karena takwa, hadirin yang mulia, akar segala urusan kebaikan. Akar dari segala urusan dan kebaikan ini, hadirin Allah, adalah takwa, hadirin yang mulia. Siapapun orangnya, mau dia itu orang kota, orang desa, orang kaya, orang miskin, dokter, orang biasa, pejabat tinggi, mau orang Ethiopia, mau orang Amerika, mau orang Cina, mau orang Islam, orang Indonesia, kalau dia takwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti dia akan sukses di dunia maupun di akhirat. Pasti dan pasti dia akan mulia di dunia maupun di akhirat. Namun hadirin yang mulia, siapapun orangnya ini, hadirin mulia, walaupun dia ini seorang presiden, walaupun dia ini seorang raja, ketika dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengaku ya bahwa dirinya sebagai raja, sebagai Tuhan, hancur hadirin yang mulia. Seperti Fir'aun laknatullah alaih, seorang raja yang besar, namun karena dia melawan daripada dakwahnya Musa alaihissalam, dakwah tauhidnya daripada Nabi Musa alaihissalam, hancur. Allah hancurkan sehancur-hancurnya, hadirin yang mulia. Qarun laknatullah alaih juga seperti itu, orang yang kaya raya. Kunci kekayaannya maka disebut harta Qarun. Ini tidak bisa dibawa oleh satu orang, kunci kekayaannya. Oleh beberapa orang, bahkan dalam satu riwayat dibawa oleh beberapa puluh orang untuk kunci harta karunnya. Mana ada zaman sekarang, hadirin yang mulia, yang harta kekayaannya zaman sekarang ini, orang di Indonesia atau dimanapun di dunia ini, yang kunci kekayaannya ini dibawa oleh puluhan orang? Tidak ada. Hanya zamannya Qarun laknatullah alaih. Tapi karena dia ingkar kepada Allah, maka Allah hancurkan, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, kunci sukses kita, kunci kemuliaan kita hanya dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, hadirin yang mulia, dapat membuat kita ini lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya, dan kita ditingkatkan, diberikan hidayah selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga, hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh, istri kita menjadi orang-orang yang soleh, hadirin mulia, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada suami-suami yang dikasihi Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Akhirus salam.